Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhasanah, CGP Angkatan 10 dari SDN PKM 05. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan 1, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang mengakomodasi dan memperhatikan kebutuhan belajar, minat, dan kemampuan murid yang beragam dalam sebuah kelas. Kebutuhan tersebut mencakup pengetahuan, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah memastikan peserta didik mendapatkan pembelajaran yang optimal dan mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami kebutuhan belajar murid, strategi pembelajaran berdiferensiasi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini adalah implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Apa saja kebutuhan belajar murid? Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Ketiga, profil belajar murid. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Konten adalah materi yang akan dipelajari murid. Konten yang akan dipelajari disesuaikan dengan tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid seperti audio, visual, dan kinestetik. Strategi pembelajaran yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah penggunaan metode, strategi pembelajaran yang akan digunakan agar apa yang dibutuhkan murid dapat terpenuhi sesuai dengan kemampuan murid. Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan menggunakan kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu, membuat agenda individual, dan memvariasikan lama waktu yang dibutuhkan murid agar dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan kemampuan murid. Strategi pembelajaran yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk ini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada guru. Dapat berbentuk sesuatu yang menunjukkan hasil pemahaman murid terhadap materi yang dipelajari. Murid diberikan kemerdekaan menunjukkan pemahaman dalam beragam hasil pembelajaran seperti PowerPoint, tulisan narasi, poster, atau podcast. Selanjutnya adalah lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan membangun learning community atau komunitas belajar, yaitu komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Guru akan mengembangkan murid-muridnya untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik yang selalu mendukung lingkungan belajar. Pertanyaan 2. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan dengan memetakan kebutuhan belajar murid yang beragam dan membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal. Guru dapat memberikan tantangan dan memberikan bantuan yang sesuai bagi murid dalam mengembangkan pengetahuan yang diperolehnya. Dengan menyesuaikan metode dan kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi internal murid dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar secara optimal. Pertanyaan 3. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara
materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan antar materi antara modul 2.1 dengan 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru sebagai pendidik harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodir kebutuhan murid yang beragam dan keunikan murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada murid serta dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara materi modul 2.1 dengan 1.2 nilai dan peran guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Sebagai pendidik, guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila memiliki nilai dan peran sebagai guru penggerak, memiliki kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan, senantiasa mampu mendorong dirinya sendiri untuk melakukan perubahan. Sebagai guru penggerak, memiliki peran menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan agama, aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembangnya murid dan menumbuh kembangkan karakter profil pada Pancasila. Keterkaitan antar materi modul 2.1 dan 1.3 bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 2.1 dan 1.4 budaya positif. Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru dan murid harus mengimplementasikan keyakinan kelas agar pembelajaran dapat dilaksanakan dengan sesuai budaya positif yang disepakati bersama. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.